Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Fillah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertanyaan Bang Rudi Yohanes Sang Debater tentang ayat surat 7 ayat 13-14 kalau tidak salah seperti itu. Nanti kita buka videonya. Aku surat 7 ayat 14, bukakan. Bisa nggak dia menafsir itu? Terjemahannya ayat 14. Iblis, buka kurung tutup kurung, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau kau suruh saya, bagaimana cara pandang saya terhadap ayat ini? Saya baca ayat 1 sampai ayat 13. Ketika saya baca ayat 1 sampai ayat 13, tidak ada kematian. Tetapi kenapa iblis di ayat 14 mengatakan kebangkitan? Dibangkitkan artinya ada kebangkitan. Bagaimana iblis tahu ada kebangkitan sementara kematian belum ada? Itu menjadi pertanyaan saya, bukan saya tafsir. Maka saya gali lagi, ternyata kematian itu mulai diberikan surat 7 ayat 25. Tolong dibuka. Surat 7 ayat 25. Nah ini, buka kurung tutup kurung, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Di sini menjadi pertanyaan saya lagi. Artinya apa yang dinubuatkan iblis digenapi Allah di surat 25 surat 7 ayat 25, bahwa betullah ada kematian, setelah itu ada kebangkitan. Dan itu pertanyaan saya. Maka saya lontarkan kepada kalian, kenapa iblis lebih dulu tahu mengenai kebangkitan daripada Allah SWT? Di sini dia mengatakan bahwa iblis lebih dulu tahu tentang kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang penciptaan Adam. Penciptaan Adam, kemudian Allah menyuruhkan kepada malaikat-malaikat untuk menyembah Adam. Namun semua malaikat menyembah kecuali iblis. Dia tidak mau menyembah kepada Adam. Kemudian Allah hukum dia dan mengusir dia dari surga. Kemudian ada dialog antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah, berilah aku penangguhan sampai hari kebangkitan. Nah, di sini Bung Rudi ini menyatakan bahwa iblis lebih tahu daripada Allah tentang hari kebangkitan. Nah, jadi ayat 7 dari 25 itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi menurut Bang Rudi, iblis lebih tahu masalah kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sesuatu yang lucu, analogi yang lucu sekali, karena kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, misalnya dalam penciptaan Adam ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman kembali, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini sebelum penciptaan Adam, Allah sudah menyatakan seperti itu. Nah, kemudian ayat ke-31, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, Allah menyuruh kepada malaikat, wahai malaikat, sebutkan kepadaku nama sebuah benda ini, jika kamu yang benar. Jadi Allah menguji para malaikat, coba malaikat kamu menyebutkan benda-benda ini kalau memang itu kamu yang benar, karena mereka tadi meragukan bahwa Allah hendak menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi, atau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tapi mereka mengatakan, kenapa kau menciptakan ya Allah makhluk yang nanti akan menumpahkan darah di bumi? Kemudian Allah menyatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ketika Allah menguji mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu, kemudian mereka menjawab kepada Allah di surat Al-Baqarah 32, mereka menjawab, Maha suci engkau
tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman kembali, telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah itu, jadi dari ayat ini sudah memantahkan apa yang dituduhkan oleh saudara Rodi Yohanes, bahwa iblis lebih mengetahui masalah kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara katakan iblis juga sudah mengakui bahwa mereka menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Jadi masalah kebangkitan, masalah kematian itu sudah Allah ajarkan kepada para malaikat, sudah menyampaikan kepada malaikat. Mengapa mereka mengetahui itu? Karena ya memang sudah diajarkan oleh Allah kepada para malaikat termasuk iblis. Itu jadi bukan karena iblis mengatakan bahwa ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Lalu karena di situ tidak ada menyebutkan kematian atau kebangkitan, Allah tidak pernah tiba-tiba ketika iblis sudah menyampaikan kebangkitan, Rudi Yohanes mengatakan wah itu berarti iblis lebih mengetahui masalah kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang dia keliru. Mungkin sebelum itu juga yang ingin saya sampaikan kepada Bung Rudi Yohanes bahwa Al-Quran ini bukan sebagai buku sejarah, tapi ini merupakan tanda-tanda. Nah, Al-Quran ini tanda-tanda, memberikan tanda-tanda, jadi bukan buku sejarah, jadi utuh diceritakan dari awal sampai akhir sebagaimana ya penciptaan Adam itu. Lalu menceritakan detail-detailnya, tidak begitu juga. Lalu kalau mau menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan itu harus dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Ketika kita menerjemahkan Al-Quran dengan nafsu atau mentafsirkan dengan nafsu, berarti ilmu atau pemikiran kita sudah sempit, sudah terbatas. Kita tidak berpikir lebih luas atau mencari lebih dalam. Tapi ketika kita mendapat sesuatu ayat yang menurut nafsu kita ini sesuatu kelemahan Al-Quran, nah ini kan kelemahan teman-teman yang mungkin kurang memahami isi Al-Quran atau kurang mempelajari dengan baik isi Al-Quran. Kalau ingin belajar Al-Quran, lebih baik singkirkan dulu kebencian terhadap Al-Quran itu. Pelajari dengan baik, isinya dimaknai dengan baik. Sekali lagi, Al-Quran ini hanya buku tanda-tanda atau kitab tanda-tanda, bukan kitab tentang sejarah utuh secara rinci. Jadi yang penting-penting saja yang Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Kenapa ada dialog antara penciptaan Adam dengan saat ada dialog penciptaan Adam ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini supaya kita mengetahui bahwa manusia ini bukan sembarangan diciptakan oleh Allah. Nah itu hingga dialog ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran seperti ini. Nah sekali lagi ini sudah membantahkan ya, sudah mematahkan kembali surat hujah saudara Rudi Yohanes tentang menyatakan bahwa iblis lebih mengetahui kematian, kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas-jelas karena dia tadi bacanya ayat 7 tentang penciptaan Adam itu. Kemudian dia tidak lagi melihat masalah yang sama yang dijelaskan di surat kedua di Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan kemudian 37 juga masih berbicara tentang penciptaan Adam itu. Jadi ini Al-Quran ini memang tidak satu surat saja, tapi ada beberapa surat yang saling korelasi menjelaskan, karena
Al-Quran tidak diturun seperti sebuah cerita lalu diturunkan dari awal sampai akhir sebuah cerita itu, tidak. Tapi Al-Quran ini tanda-tanda itu diturunkan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kalau memang Allah menjelaskan ini karena kita juga memahami atau daya pikir manusia itu kan terbatas, tidak mampu menampung begitu banyak atau tidak mampu menyimpan begitu banyak. Karena bila Allah menceritakan secara utuh, ya pasti daya tampung manusia, akal manusia itu kan tidak mampu menanggung itu, tidak sanggup untuk mencerna lebih baik. Makanya saat mana Allah menciptakan sebagian, saat mana lagi Allah menciptakan sebagian yang lain, walaupun inti yang disampaikan oleh Allah, inti yang diajarkan Allah itu masih sama, namun berbeda waktunya, berbeda masanya, karena Allah mengetahui apa yang nanti ditanyakan oleh manusia setelah Al-Quran ini diturunkan. Nah, seperti sekarang ini Bang Rudi Yohanes sudah lagi menanyakan surat ke-7 itu surat Al-A'raf. Nah, walaupun sudah disampaikan di surat Al-A'raf, tapi Allah lagi menyampaikan di surat Al-Baqarah. Atau Allah sudah menerangkan di surat Al-Baqarah, tapi diterangkan lagi di surat Al-A'raf. Ini saling melengkapi, dua poin yang sama-sama, yang mirip, yang sama, menceritakan hal yang sama, tapi ada beberapa poin yang disampaikan di ayat yang lain, lebih lengkap di ayat yang lain. Memaknai Al-Quran itu harus pakai akal atau logika, berpikir yang jernih. Jangan pakai nafsu, jangan menggunakan nafsu sehingga kita menafsirkan Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan nafsu kita atau hujah kita atau kelemahan Al-Quran, walaupun bukan kelemahan sebenarnya, tapi dianggap kelemahan, jadi kita membuat itu sebuah kelemahan dalam Al-Quran. Ini andaikan saja seperti ini, kalau seperti ini ya, ketika Bung Rudi misalnya sedang berbicara dengan ayahnya, lalu karena ayahnya sedikit marah sama Bung Rudi, akhirnya ayahnya mengatakan bahwa kamu tidak akan dikasih uang permen atau uang saku selama 1 minggu. Nah, kemudian Bung Rudi mengatakan, ayah kenapa begitu? Padahal kakak atau abang saya tidak pernah dihukum seperti ini. Kenapa saya yang dihukum seperti ini? Lalu ada orang yang menjawabkan, berarti ternyata Bung Rudi lebih tahu ada abangnya, ada kakaknya daripada ayahnya. Ayahnya belum mengatakan ada kakaknya, tapi Bung Rudi tiba-tiba sudah mengatakan bahwa abangnya tidak pernah dihukum seperti ini. Berarti Bung Rudi lebih tahu abang daripada bapaknya. Karena itu kan sesuatu yang lucu ya, sesuatu yang yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dicerna dengan akal. Itu yang keliru sekali, karena mana mungkin ayahnya yang sudah melahirkan duluan kakaknya, kemudian Bung Rudi, tapi Bung Rudi sudah lebih mengetahui dari bapaknya bahwa dia masih punya kakak gitu loh. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada Bung Rudi sudah mempelajari Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.